Hadir. Mas Reza, silahkan gambarkan kira-kira apa sosoknya yang sudah datang sini. Ini ada makhluk binatang yang ada di atas ini kayak semacam kendaraan dari pantai selatan. Ada Mas Yus. Gokil, ada Mas Yus. Halo Mas Yus. Halo Po. Kenapa mesum banget aku aja. Tahu nggak Mas Yus siapa nih? Tahu dong. Ya, siapa? Kayak Mas Reza seneng banget ngeliat Mas Yus karena kayak suami dong ngeliat truk ini seniornya Mas Reza nih di frekuensinya mereka. Jadi muka saya mirip supir truk gitu. Atau Beda, gimana? bempernya mirip. Canda ya Mas Iya, ya. Saya tahu Anda takut disantai. Iya, Lu tahu nggak dia siapa? tahu praktisi karena saya udah Iya dia suka yang nonton. ngawal-ngawal kalau bikin fix serem tuh Emily. Iya. Ini. Saya suka begini-gini. Nah, pernah nonton? Karena Bukan ngelap jendela kan? bukan. Yang menarik nih pengalaman Mas Yus pas kecil sama Mas Reza sama nih, kecilnya sama-sama didiagnosa. Bagaimana sih Mas? Gangguan jiwa. Jadi memang dulu itu diawali kan punya pengalaman mati suri, near of death experience (NDE). Itu lahir prematur, umur 7 bulan udah keluar dari perut ibu. Itu pas jam 5:55. Itu lahir kurang lebih jam 6.42 lah. Jam 6.42 itu dinyatakan meninggal. Napas nggak ada, badan membiru, terus juga udah gak ada gerak. Akhirnya divonis meninggal, dibawalah pulang ke rumah. Sekitar kurang lebih jam-jam 7 lewat lah itu dimandiin. Tapi begitu air itu nyentuh badan, bangun. Dan hidup sampai sekarang. Yang disyukuri adalah bangunnya itu pada saat masih di luar. Kalau udah di dalam kuburan mungkin nggak di sini. Gitu. Syutingnya di dalam kuburan berarti? Oh, sudah di alam barzah mungkin kalau kayak gitu. Dan sempat dulu bisa ngelihat yang nggak kelihatan juga, itu nyadarnya kelas 5 lah, kelas 5, kelas 6 SD. Mulai ngerasain bisa Kayak gitu, dan itu mengganggu banget. Jadi paranoid, jadi kemudian nggak berani ke kamar kecil, terus juga jadi sering nggak jelas sama orang tua, dan karena saring terlalu mengganggunya, akhirnya waktu itu kurang lebih kelas 6 SD mau naik ke SMP itu dibawa ke psikiater sama orang tua, dan itu kemudian divonis ada gangguan kejiwaan karena gejalanya itu mirip skizofrenia. Jadi mirip skizofrenia karena sering kayak ngobrol sendiri, sering kayak kemudian ngelihat ke satu titik, satu tempat, dan itu kayak kemudian merespon, sering mendengar suara-suara dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya sama dokter itu dikasih obat. Saya ingat banget obat tuh pil warna kuning. Itu pas diminum itu rasanya lemes banget. Penenangnya itu ya? Iya, kayak penenang gitu, sedatif gitu, dan kayak nggak bisa ngapa-ngapain, mikir aja nggak bisa. Jadi bawaannya ngantuk, tidur terus, malah nggak produktif, nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya setelah menjalani terapi dengan obat itu, balik lagi ke psikiater, itu udah siap itu mau divonis skizofrenia dan harus melanjutkan perawatan ke rumah sakit gangguan jiwa. Waktu itu saya agak nolak. Gitu. Agak nolak, dan saya bilang sama dokter, maaf, pas itu kira-kira umur berapa? Aku kira-kira umur 6 SD mau naik SMP lah. Oh, SD mau naik SMP waktu itu, dan itu kemudian karena saya nolak, terus dokternya bilang, terus gimana? Terus apa yang mungkin bisa dilakukan gitu. Saya waktu itu minta disediakan 2 buah lilin. Saya minta 2 lilin. Kemudian lilin itu saya taruh di atas meja, saya jajarkan kiri kanan. Saya bilang sama dokter, kalau seandainya saya bisa buktikan yang saya lihat itu bukan halusinasi,
tapi itu betulan bagaimana? Vonisnya bisa dibatalkan atau enggak? Saya bilang gitu. Akhirnya dokternya juga bilang, ya sudah silahkan. Ya, gitu. Akhirnya lilin itu 2 saya nyalakan, saya robek kertas jadi 2, 1 kertas saya tulis ya, 1 kertas saya tulis tidak. Itu saya kasih yang ya di sebelah kiri, yang tidak di sebelah kanan, di bawah lilin itu. Habis itu saya panggil. Buat yang ada di ruangan ini, tolong hadir di sini, tolong bantu saya komunikasi lewat lilin ini. Ada yang mau saya coba tanyakan. Saya bilang begitu. Akhirnya tiba-tiba lampu ruangan waktu itu sempat kedip sekali, cetik. Jadi kayak tegangan turun terus naik lagi. Habis itu saya sempat nanya gitu. Saya mau nanya sama yang ada di sini yang nggak kelihatan, kira-kira apakah benar saya gila? Kayak gitu. Yang terjadi adalah lilin di sebelah kiri itu nyalanya itu apinya itu tidak bergerak. Sedangkan lilin di sebelah kanan itu apinya itu tiba-tiba gerak kenceng. Kenceng banget. Terus abis itu saya tanya lagi. Tolong perjelas apakah benar ini kalian yang tidak kelihatan yang bicara sama saya sekarang. Akhirnya lilin yang sebelah kiri itu tiba-tiba apinya itu berhenti, sedangkan gantian kemudian lilin yang di sebelah kiri apinya itu gerak kencang. Terus habis itu saya persilahkan ke dokternya. Pak dokter, silahkan tanyakan apapun, tapi jawabannya tolong ya atau tidak. Gitu. Dokternya udah mulai deg-degan itu. Dan akhirnya dokter itu nanya seperti ini. Kira-kira saya mau nanya, apakah jumlah kalian di sini itu banyak? Gitu. Yang terjadi adalah tiba-tiba lilin di sebelah kanan itu apinya mati. Terus gitu. Kemudian lilin yang di sebelah kiri yang tersisa itu apinya nyala, gerak kencang. Gitu. Semenjak itu vonis saya dibatalkan. Saya nggak jadi divonis skizofrenia, tapi saya divonis ADHD atau gangguan fokus. Awalnya susah konsentrasi ya susah berkonsentrasi, dan itu kemudian ya penglihatan itu berjalan sampai dengan sekarang, dan lama kelamaan kemudian saya coba belajar buat mengendalikan, dimana akhirnya ketika pas saya pengen ngelihat saya bisa lihat, tapi kemudian pas saya nggak pengen lihat itu bisa saya kendalikan meskipun itu nggak sepenuhnya. Oke. Gitu. Tapi paling nggak itu membantu. Kan pengalamannya Mas Reza sama Mas Yus mirip nih, kecilnya juga di diagnosa skizofrenia kan. Gitu. Terus mau tapi sempat dibawa ke mana nggak sih? Ya sempat ini konsultasi ke dokter gitu. Sempat konsultasi. Dikasih obat juga? Iya, obat puyar gitu. Puyar. Iya. Warnanya ingat nggak warna apa? Ini merah gitu lah. Merah. Berarti beda, agak-agak beda jenis. Kalau saya yang ingat itu warnanya kuning. Gitu. Mas Berarti Reza itu betadin. Wah, betadin. Emang besar dia. Tadi Mas kecilnya ADHD. Ada saya pokok. ADC nih. Oh, Artinya apa Anto? Ada apa dengan Citra? Rangganya siapa? Bodoh amat gitu. Bodoh amat orang Ada apa kedapatan dengan Citra? Tenggelam dah. Kok kan nih, kalau misalnya kan anak lo banyak nih kok. Kalau salah satunya mengalami peristiwa saat kecil seperti mereka, lo gimana tuh kok? Kan bisa terjadi sama siapa aja Mas ya? Iya, saja sama siapa Itu kan aja. tuh gifted tapi lumayan. Iya, random sih, maksudnya Kalau siapa aja bisa. yang terjadi saya langsung buka praktek karena saya tahu ini kesempatan emas Ada batu kan. cemplungin air. Dua, kayak siapa aja? Kesempatan Ponari. emas. Saya kesempatan Suami emas. datang lagi deh, cie, bawa toknya. Ya, langsung tajir. Tadi kan sempat kita ngobrol tuh, nanya nama sama tanggal lahir. Nah nih, 2 orang ini kan belum nih Mas. Coba Mas, boleh kali Mas dari Mbok Citra dulu nih? Atau Mas Reza dulu, terserah deh, enakan mana? Oke, mungkin Pok Citra dulu ya. Nah, Pok Citra. nama lo Pok? Citra lengkap? Sari. Citra Sari. Udah gitu dong? Iya, Citra Sari. Pendek amat. Kenapa maksudnya muka sama nama nggak serasi? Pendek amat tuh kayak saldonya. Enggak, hidungnya pendek amat. Tapi biar saya kan panjang. Nyedotnya kencang. Oke, tanggal lahir? 14 Januari 85. Januari 85, Capricorn. Iya. Ush. Handuk.
Ini udah jadi ratu nih. Satu sengat. Cleopatra ini ceritanya nih. Padahal mirip Amel Carla. Iya. Yang mau ditanyakan apa? Aku sih udah dapat gambarnya. Tapi ada nggak yang lebih jelas lagi? Yang mau ditanyakan apa? Biar spesifik ini. Yang di masa depan lah. Saya masa lalu saya udah buruk. Masa depan ya. Masa depan, karir, anjay. Apakah suami ganti? Kalau yang saya lihat, Mpok ini orangnya memang ya secara karakter memang keras, kerja keras, dan dengan apa yang digeluti itu royal gitu, maksudnya setia gitu dengan profesi apa yang dilakukan, dengan apapun yang sedang dikerjakan setia. Dan memang kalau yang saya dapat gambaran, usaha ini nggak mengkhianati hasil gitu. Karena usaha apa nih? Ada tukang pecel awalnya. Tukang pecel. Jualan banyak pecel. memang Dia kan anak stand up juga. Saya stand up juga jualan pecel. Yakult karena ditinggalin. memang kalau yang aku lihat Pok ini kan multi talent gitu ya. Apa aja bisa, apa aja mau gitu dikerjain. Jangankan tukang pecel, tukang serika juga mau. Iya, gitu. nyuci gosok. Kemudian stand up apalagi. Bahkan mungkin kalau mau jadi figuran film horor mungkin juga Iya, mau. sampai saya gitu. lakukan. Jadi apaan Pok kira-kira cocoknya Pok karakternya? Ini kan udah lilin. Keliling habis ini. Iya. Nyolongin perjaka. Iya. Tapi bajunya malah mirip Lalu saya harimau. copot macan ompong. Jangan takut lanet. Macan ompong. Iya. Ke depan secara nasib ada perubahan. Amin, ya Dan Allah. akan sangat berbeda dari apa yang lama, dari apa yang lalu. Cuma yang dikhawatirkan adalah hati-hati ketika nanti itu naik cepat, tapi turunnya juga. Wah, gara-gara apa turunnya tuh Mas? Kira-kira. Nah, yang saya laki lihat nih. ini yang perlu diperhatikan. Apa? Pertama, jangan pernah dendam sama masa lalu. Itu yang perlu diperhatikan, karena dendam itu dalam faktor apapun. Dendam sama orang, dendam sama keadaan, dendam sama situasi. Dulu dendam nggak bisa makan, sekarang kemudian abis itu foya-foya makan banyak gitu. Dulu mungkin punya suami kurang baik, abis itu berusaha cari suami yang baik. Lah itu mah wajar dari yang baik. tapi maksudnya ngejer gitu. Yang ganteng mah loh. enggak, yang baik. Dan Ganteng bonus ya, Mas? dan supaya dapat kemudian malah operasi plastik. Oh, enggak, bibir saya udah kayak filler ini. Kayak filler. Disuntikin ke bibir orang dong kayak filler. Iya, artinya gitu. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai dendam ingin membalas apa yang kemudian kemarin terjadi di saat yang sekarang. Ketika mungkin sudah punya, ketika sekarang mungkin sudah berlebihan, berkelimpahan dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan supaya jangan sampai jatuh kayak gitu. Hati-hati dulu waktu nggak ada uang, kemudian orang-orang menjauh. Orang-orang malah kemudian seperti nggak peduli, nggak mau doang tahu. yang deketin lu. Ketika sekarang punya uang, semua ngaku saudara, semua ngaku teman. Ini habis ini dekat, pulang dan syuting ada yang mau minjem duit ini. udah diincer ya? Udah diincer. Bener Pok. Gitu. Padahal belum Emang cair kayak ya. Nggak tahu apa Karena kode dia mau loh. dipinjemin. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi bantu orang, ngasih orang motifnya bukan karena benar-benar pengen bantu, tapi gara-gara pengen balas dendam aja. Dulu gua dilupain, sekarang nih gua kaya nih, gua punya duit nih, gua kasih nih, gua beri nih gitu. Kurang apa ya? Jangan sampai kayak gitu. Tetap eling, tetap sadar bahwa kondisi yang sekarang itu adalah buah dari proses yang dulu pernah dilakukan. Tapi jangan dendam. Gitu aja sih kalau Masalah dia alasannya. dendam berarti. Iya, ini saya lihat ada bolongnya dikit, itu dendam yang harus. Dendam tuh kayak lo ngarepin orang lain mati, lo yang minum racun. Iya, kayak gitu. Dan ingat bahwa kalau orang dendam nanti kalau meninggal malah jadi arwah penasaran. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Kayak gitu. Dianya? Heeh. Kan nggak enak jadinya.
Gentayangan pakai baju ginian. Cabut orang. Sempat sih kemarin mau nyebur ke Telaga Angker. Wah, jadi. Kok nggak jadi, Po? Ya terinspirasi dari film Susana ya. Kok nggak jadi, Po? Biasa. Nggak jadi, telaganya nggak ada. Kering ya? Nggak ada, sekarang nggak ada telaga di mana. Mungkin udah diuruk, telaganya udah diuruk. Ada BKT. Berarti masa depan dia kalau dengan kinerja dia nih menjanjikan gitu Mas ya? Menyanyikan dan memang dia kan pekerja keras karena memang ingin berubah, ingin berusaha untuk mencapai sesuatu yang dia tidak bisa capai di kondisi yang lampau gitu. Oke. Nah, ini kalau Mas Reza coba Mas Reza. Wah, Mas Reza. Nah, ini nih. Mas Reza ini Nama nggak bisa disebut? nggak mau nyebut nama ya? Mau. Oh ya, Reza Prasetyono. Loh, Reza Prasetyo. Iya. Bukannya main siksa kubur? Ini mah ada Dardian. Nggak ada bewok. Kalau ada bewok geli ya? Paling Doyan nggak, tapi. namanya nggak ambigu. Ada yang namanya Reza itu ambigu gitu. Reza bukan gitu. Ambigu gitu. Mas Reza Tanggal lahirnya nggak usah? ini sebentar, saya mau coba highlight dulu. Saya dapat gambaran nih. Di punggungmu ini ada banyak luka. Ini siapa yang mukulin? Kamu dipukulin sama orang ini. Badan, kepala, punggung. Siapa yang mukulin? Kencangan dikit ngomongnya Mas. Oke, iya. Sebenarnya ada energi yang sempat tadi kita ceritain itu. Coba diingat-ingat dulu. Ini bukan energi, ini bukan makhluk, ini orang. Saya nggak tahu. Yang saya dapat dirimu mengalami luka fisik, luka batin, luka pikiran. Itu sampai sekarang masih dibawa. Nggak apa-apa kalau nggak mau cerita. Oke. Itu biar jadi cerita pribadimu. Tapi kalau misalnya memang itu benar-benar terjadi, supaya dirimu mau berkembang, itu harus lepas. Gitu. Kalau mau cerita nggak apa-apa. Dulu pernah sempat ada ya. Pernah sempat ada. Iya. Dipukul sama orang. Iya. Oke. Iya. Mengalami kekerasan. Iya, lumayan. Oke. Luka yang fisik mungkin sudah sembuh, tapi luka yang batin ini perlu kamu perhatikan. Oke. Sembuhkan, maafkan, lepaskan, supaya tidak jadi penghambat ke depannya. Ada kecenderungan dirimu agak susah buat ngomong, tercekat di sini karena faktor itu. Saya sih nggak tahu. Tapi kalau itu semua bisa dirimu lepas, bisa menjalani mungkin terapi atau mungkin penyembuhan dan lain sebagainya, kamu ngomong akan lebih lancar, lebih tertata, lebih baik daripada yang sekarang. Oh, bisa membantu tuh Mas kalau ngelepas itunya, dendamnya. Ada metode namanya regresi. Itu lewat hipnoterapi. Regresi. Apa? Regresi. Bukan ereksi, beda ya. Itu. Tadi ini punggung saya nggak? Mas Yus, punggung saya nggak dilihat. Hah? Ada pano nih, panuan. Kirain bolong. Panuan. Itu. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Tapi kalau saya lihat ke depannya, Mas Reza, satu hal konsisten dan mau berkembang, mau mengembangkan kemampuan, mau belajar, mau lebih baik dari yang sekarang, itu akan jadi langkah yang lebih baik untuk menuju ke depannya. Ya. Saya lihat sih itu. Karena yang menarik tuh kan gini sih, Mas Reza tuh nggak punya nih teman-teman ngobrol nih kayak Mas Yus gini gitu kan. Mas Yus tuh ada Akademi Indigo itu, ada Indigo akademinya, School. Ada sekolah Indigo School. Nah, Mungkin Mas Reza kalau main ketemu teman-temannya mungkin lebih bisa bertukar pikiran, Ya, ngobrol-ngobrol itu. gitu ya Mas ya. Itu Betul. Indigo School SPP-nya berapa? Waduh, Hah? SPP-nya itu yang pasti lebih murah dari SD Impres. Dari mana Jempre? Ya mungkin bisa ngebantu Mas kalau ketemu komunitasnya gitu ya. Ya, karena kebanyakan memang kalau teman-teman yang gifted, yang indigo, atau mungkin dia punya kemampuan itu, apalagi dari lahir itu bawaan, dia susah gitu untuk mengerti kondisinya, untuk mengerti, membahasakan
yang dia alami atau mungkin terkait fenomena-fenomena yang dia alami, dia agak susah gitu. Nah, Indigo School ini ada materi namanya metafisika, itu untuk melakukan nalar dan logika terkait fenomena-fenomena supranatural. Jadi apapun itu kaitannya, kajiannya itu adalah tentang energi, termasuk juga hantu, arwah, atau kemudian residu orang meninggal, itu dibahas supaya kemudian ketika kita menjelaskan atau mungkin kita coba membahasakan itu ke orang awam, orang bisa dengan enak itu nangkep gitu. Itu khusus untuk yang gifted atau orang kosong kayak saya, kayak Mpok Citra gitu bisa? Itu terbuka untuk semuanya. Karena saya bisa masuk. Siapa tahu habis ikut Indigo School, Mpok Citra bisa kemudian uang pangkalnya, uang gedungnya, jadi dukun pesugihan mungkin. Bisa. Kalau lo bisa kemampuan apa yang lo pingin, Pok? Menerawang lah. Menerawang isi baju. Menerawang si kantong. Waduh. Kalau ada yang mau itu tamu, kita lihat dulu nih kantongnya. Ntar udah capek-capek nerawang, di amplop itu cuma 50.000. Dengan pecel ya? Iya, dengan pecel 200.000. Man capek ngulek doang. Iya. Setelah itu Mas Yus kan bawa ginian ya. Apa nih Mas Yus mau ngapain nih? Oke, ini kita coba ya. Tadi saya udah ngobrol sama Mas Reza. Kita mau coba panggil entitas atau apapun yang ada di sekitar sini. Nanti kita akan coba apakah apa yang nanti dilihat sama Mas Reza itu sinkron dengan apa yang saya lihat juga. Oke. Kayak gitu. Ini saya ada media lilin, ya. Media lilin ini untuk membantu supaya apa yang ada di alam sana itu mereka bisa ngelihat lilin ini bisa lebih terang. Pemandu ya? Iya, bisa memandu mereka untuk datang ke sini. Nanti kita coba Mas Reza kira-kira apa ya yang datang. Ini saya juga nggak tahu ya kira-kira. Ini belum ini ya, belum. Ini belum ada. Nanti kita juga akan tes. Kembang api ya, baru. Ini bukan kembang api. Ini dupa. Ya. Ini biasanya kalau orang saya nyalain ini kaum dupa juga. Apa? Dua apa? Kaum dua apa? Beda. Orang dua apa-apa. Oke. Hadir. Datang. Oke. Kita coba ya. Di sini saya ada pendulum. Ini untuk ngecek apakah memang yang baunya mistis banget. Apakah memang ada yang udah mampir ke sini? Ya, nah, gitu. Taruh pojokan itu aja tuh, meja sana tuh Mas. Takut gak kira-kira? Atau mungkin kita pakai yang lebih simpel deh. Kayaknya terlalu kuno kalau pakai ini. Meja itu jangan cuma datang Mas, suruh netep. Oke, Mejanya Enji. Wah, jangan. Datangnya baru rezeki nggak Mas? Wah, kalau mau request. Namanya. Kalau mau request nanti ada konsekuensinya nanti. Wow. Ini saya ada ghost detector. Kita coba lihat. Aplikasi Mas. Aplikasi. Apakah cukup? Gimana caranya? Sudah ada yang datang atau belum? Keren ya. Nah di situ. Udah ada ya. Satu. Tuh Mas Reza udah. Satu. Oke. Nah di sini ada lagi duduk. Sebutin dong itunya Mas. Apa? Wujud ya. Ghost detector. Oke, ini kan kalau kita arahin ke sana jarumnya naik ini. Berarti memang benar. Oh, kelihatan lah. Di atas atap ini. Atas atap ini. Oh, oke. Ini Ini kayaknya dilayutan di dari lampu. kerajaan. Oke, kayak gitu. Oke, Mas Reza, silahkan gambarkan kira-kira. Bukan digambar, ceritain aja. Diceritakan, dijelaskan. Gambar. Dijelaskan kira-kira apa sosoknya yang
sudah datang ke sini? Kalau di atas ke sini, ini ada makhluk, binatang yang ada di atas ini, kayak semacam kendaraan roda 2. Ganjil genap. Kenapa kendaraan roda 2? Sebenarnya kendaraan. Coba. dari pantai selatan. Ini bisa dilihat ya. Ada goyangan ke kanan, lumayan kenceng. Oke, ada sosok yang akan datang, akan menghampiri. Seperti ini bukan? Yes. Ini sosoknya. Itu yang di mana? Di atas? Di situ? Ya. Nah, iya. Yang dari pantai selatan. Oh. Seperti Itu ini mirip bentuknya. sih ini ya sama saya mahkotanya. Amin. Mahkotanya. Mau dibawa ke pantai Oh, selatan. jangan. Bawa aja. Jangan dong, utang saya banyak. Siapa yang bayar Tapi ntar? dia alergi kacang kalau yang pecel. Oh. Sawadee-ครับ Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musik. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.